Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ramai wacana Ganjar Anies, Sandiaga menyatakan saya ingin bangun komunikasi dengan PKS dan Mas Ahaye. Wow, kalau P3 dengan Partai Demokrat jelas itu sudah tidak nyampe 20% presidensial threshold. Apalah daya begitu ya. Pak Sandi sudah mulai ngambek begitu kan ketika diduetkan Ganjar Anies di situ begitu kan. Atau jangan-jangan malu Pak Sandi bertemu dengan Anies Baswedan atau bertemu dengan PKS di situ begitu ya. Ini menunjukkan apa begitu kan? P3 sudah mulai bingung mereka begitu ya. Mulai layar sana, layar sini begitu kan ya. Berlayar semua begitu ya. Ini mulai agak bingung begitu dan bahkan agak nada mengancam. Kalau bukan Pak Sandi menjadi wakil dari Pak Ganjar, ya, koalisi dari PDIP harus dievaluasi. Wah, gimana begitu kan? Ya, bisa saja itu terjadi begitu kan. Tetapi yang namanya politik seperti itu begitu ya. Pak Sandi sudah mulai agak ngambek P3 ini begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen yang ramai wacana Ganjar Anies Sandiaga. Saya ingin bangun komunikasi dengan PKS dan Mas Ahaye. Katanya begitu ya. Wah, KPP jadi banyak godaan nih. Saya tidak setuju begitu. Bang Sandi pasangan sama Gibran aja cocok katanya begitu. Mau di partai apa coba bayangkan? Partainya kan tidak mumpuni di situ begitu ya. Ini kayak itu akhirnya membanggongkan pemilih. Bingung begitu kan? Bingung sekarang begitu. Jangan begitu ya katanya begitu ya. Ini absolut banget begitu. Ya, Uno lah kayak kira-kira seperti itu begitu ya. Bahkan di satu sisi ada yang mengatakan resah dalam keputusan ya Asan. Jangan kendor ya. Terus semangat kejar kekuasaan. Modal belum balik. Pokoknya cari cara untuk menang ya, tak peduli ideologi partainya apa. Partai ya sejak reformasi tidak lagi memperjuangkan ideologi, tapi kepentingan kelompok orang sama. Preman ilegal, preman legal katanya begitu. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu ya. Tetapi persoalan-persoalan politik seperti ini kan sah-sah aja begitu kan ya, mau gimmick apapun. Tapi Pak Sandi mulai agak goyah begitu kan, mulai agak tidak diperhitungkan begitu di PDIP begitu kan, karena dia mengharapkan cawapres loncat dari Gerindra kepada P3, mungkin jawabannya ditawarin cawapres kan begitu logikanya begitu. Bisa saja begitu karena Pak Sandi banyak uangnya, mah remeh kalau masalah seperti itu begitu. Gampang saja begitu. Ya mainkan lembaga survei di situ untuk menaikkan elektabilitas Pak Sandi. Wah, gampang begitu kan. Ya, inginnya adalah cawapres terus begitu. Kok bisa begitu ya? Ya wajar karena inilah negara demokrasi begitu. Tapi pada hakikatnya kalau kita melihat dari komentar-komentar netizen, stop gitu katanya begitu. Stop begitu katanya begitu ya. Kenapa begitu? Karena Partai Demokrat dengan P3 itu sudah jelas tidak bisa disatukan. Presidensial threshold ada batas di situ begitu ya. Bahkan ada yang mengatakan Pak Sandi saja ada loncat sana loncat sini begitu katanya begitu ya. Kok bisa begitu? Ya, ngebut sekali untuk menjadi wakil presiden. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya ramai wacana Ganjar Anies Sandiaga. Saya ingin bangun komunikasi dengan PKS dan Mas Ahaye katanya begitu ya. Mulai gimmick apapun. Ya, mulai gimmick dimainkan percuma mereka. Presidensial threshold mereka tidak sampai di situ begitu ya. Ketua Badan Pemenangan Pemilu ya Partai Persatuan Pembangunan P3 Sandiaga Uno akan bicara ya soal ramai isu Ganjar Pranowo yang akan dipasangkan dengan Anies Baswedan di Pilpres di 2024. Diketahui Ganjar Pranowo merupakan bakal cawapres ya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP dan P3 ya. Bahkan di satu sisi Ganjar Pranowo merupakan capres begitu ya, sedangkan Anies Baswedan merupakan bakal capres dua koalisi perubahan. Saya kira juga tidak mungkin di satu sisi begitu. Terkait hal tersebut begitu Sandiaga justru begitu menanggapi santai begitu ya. Bahkan dia mengatakan ia mengaku ingin membangun komunikasi dengan elit PKS dan Demokrat. Wow. Anggaplah PKS mau dicabut begitu kan ya, Partai Demokrat mau diambil begitu ya, lalu kemudian P3 mau gabung di situ. Wah, ini ada yang baru ini begitu kan. Ada koalisi baru begitu kan. Terdiri dari PKS, Demokrat, ya P3 begitu. Presidensial threshold sudah nyampe, saya kira seperti itu begitu ya.
Jadi saya rasa bahwa begitu kan, ini menarik. Kenapa Pak Sandi begitu ngototnya? Bisa saja kalkulasi politiknya begitu. Bisa saja Partai Demokrat dirangkul di situ begitu kan. Sudah jelas ya kalau Anies Ganjar sudah tidak mau Partai Demokrat. Kalau PKS bisa dirujuk begitu kan. Bisa saja begitu. Komitmen ini bisa saja Partai Nasdem yang hanya gabung ke situ. Lalu kemudian ya capres-cawapresnya siapa coba begitu? Masa capres AHY, cawapresnya Pak Sandi? Ya saya kira juga tidak mungkin. Elektabilitasnya kecil begitu ya Pak Sandi di situ begitu. Ini menarik sekali begitu. Namun tentunya saya juga ingin mengajak berbicara lebih dekat dengan teman-teman PKS dan juga ya Demokrat khususnya Mas AHY karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan agar kita semua merangkul supaya kita bisa berjuang bersama demi target Indonesia Maju Indonesia Emas di 2024 kata Sandiaga. Menurutnya bergabung ya Anies dalam koalisi PDIP P3 sebagai bakal calon ya cawapres Ganjar menjadi bukti percepatan pembangunan harus dilakukan. Bahkan sebab ya pemulihan ekonomi harusnya stabil, harga pun ya, harga pangan, penciptaan peluang usaha dan lapangan kerja harus dihadirkan demi masyarakat. Bahkan di satu sisi saya belum mendapat ya brief ya sebagai Ketua Bapilu Nasional, tapi saya membaca ya di pesawat tadi dan saya akan berkoordinasi dengan P3 karena kali ini tentu berkaitan dengan strategi ya dari penyiapan dan sosialisasi para kader dan calon anggota legislatif dan calon legislatif. Di satu sisi tapi menurut saya ini diwujudkan, ini menunjukkan memang akhirnya berkaitan dengan survei yang tadi bahwa ada pemikiran bagaimana aspirasi masyarakat ya dan terbukti pentingnya untuk melanjutkan program-program Pak Jokowi yang berpusat di bidang ekonomi. Bahkan di satu sisi ya selain itu Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif ya Menparekraf itu menilai bahwa ya bergabung Anies dengan Ganjar akan membawa semangat baru dan kontestasi demokrasi di 2024. Di satu sisi, meski begitu dirinya mengaku akan berkomunikasi dengan Partai Koalisi Perubahan untuk persatuan yang mengusung Anies sebagai capres di 2024. Segala silaturahmi kita anggap sesuatu yang positif dan harus kita sambut dengan penuh optimisme. Bahkan sebelumnya PDIP ya tidak merasa ya jemawa dengan keunggulan Ganjar dan Anies ya dalam survei Litbang Kompas ya terbaru pada simulasi dua bakal capres atau head to head mereka. Walaupun unggul dengan Anies ya kami tidak merasa jemawa, apalagi jika Ganjar ya harus head to head dengan Prabowo ya masih kalah tipis. Tentu kita akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki strategi pemenangan buat Ganjar Pranowo, kata DPP PDI Said Abdullah ya dikutip dari wartawan itu. Bahkan di satu sisi dia mengatakan bahwa Said menekankan Anies bukan merupakan kompetitor yang patut diremehkan begitu ya. Bahkan baik Ganjar dan Anies dituturkan Said merupakan dua sosok yang cerdas ya. Di satu sisi dia mengatakan apalagi survei menunjukkan dalam skema tersebut Prabowo memperoleh 52,9% ya dan Ganjar 43 dan Anies Baswedan yaitu adalah 12 ya 12. Pada skema itu elektabilitas Prabowo 65% dan Anies Baswedan 34 ya, bahkan ya lebih besar begitu ya. Padahal kalau kita melihat ya putaran kedua kalau menurut saya pribadi Prabowo Anies begitu, Ganjar nyungsep begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Tapi kita lihat saja realitasnya begitu ya. Kalau memang benar begitu, Pak Sandi sudah agak mulai keluar begitu kan. P3 agak mulai keluar di situ begitu. Ya bisa saja PKS ya dengan Demokrat terus kemudian P3 mulai bergabung menjadi koalisi kalau Anies Baswedan keluar begitu ya. Lalu kemudian masyarakat bingung begitu mau pilih yang mana. Kira-kira seperti itu begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.